Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian pagi ini, Rabu tanggal 5 Februari 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 356 ayat 2. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang di sorga, kami puji Engkau Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Karena begitu besarnya anugerah-Mu dalam kehidupan kami sampai pada hari ini, kami masih bisa menikmati karunia-Mu Tuhan dengan segala ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Dan untuk hari ini kami mau berserah diri kepada Tuhan untuk segala aktivitas kami bersama dengan seluruh orang-orang yang kami kasih dan juga umat-Mu. Kami mau mendahului semua aktivitas kami dengan merenung dan mempergumulkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu itu tetap akan menjadi pelita bagi kehidupan kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami untuk membuat kami semakin mengerti dan memahami kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami yang memiliki ragam. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Pada saat ini kami berserah kepada-Mu saja. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 6 ayat 2. Begini dikatakan, "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu." Demikianlah dikatakan dalam nats tersebut. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, alangkah baiknya nantinya saat kita selesai ibadah ini, maka kita membaca secara keseluruhan daripada kitab Mazmur pasal 6 ayat 2 ini, supaya kita semakin memahami apakah yang dirasakan oleh pemazmur dalam nats ini ketika dia menyampaikan doa dan permohonan di dalam pergumulan yang berat, datang ke hadapan Tuhan meminta dari hati yang paling dalam. Saudara, kita tahu bahwa seorang yang bernama Daud memang memiliki proses panjang dalam kehidupan sampai akhirnya dia menjadi seorang raja. Dan dalam kehidupannya tentunya menemukan banyak pergumulan sebelum sampai dia di puncak kesuksesan. Dan dalam setiap pergumulannya, dalam setiap doanya, yang tidak pernah lepas dan lekang dari pengakuannya adalah bahwa dia senantiasa mengaku bahwa dia adalah orang yang berdosa.
Sebagai orang berdosa, tentunya dalam hal ini dia mengakui keadaan hidupnya, keadaan tubuhnya merupakan seorang yang memiliki kelemahan. Dan dalam kelemahannya itulah dia bisa menghadapi berbagai pergumulan tersebut. Ada kalanya itu bersumber dari dirinya, namun banyak dari dalam pergumulannya itu ternyata bersumber dari sekelilingnya. Atau itu adalah merupakan bentuk ujian terhadap imannya dan tantangan terhadap apa yang harus dia terima pada masa yang akan datang. Namun saudara, kita tahu bahwa dalam doa pergumulan yang dia sampaikan melalui nas firman ini, dalam satu perikop ini, dia memberitahukan dalam kondisi sakit yang begitu parah, di mana dia telah memenuhi tempat tidurnya dengan linangan air mata, sampai akhirnya dia merasakan keperihan atau mengalami sakit mata oleh karena penderitaan, oleh karena banyaknya tangisan, oleh karena banyaknya pergumulan. Seorang Daud yang begitu manis, yang begitu taat kepada Allah, mengalami banyak pergumulan dalam hidupnya, juga merasakan sakit dalam fisiknya. Dan dalam hal ini juga dia tidak pernah merasa harus membenarkan diri, tetapi dia datang kepada Tuhan. Kenapa penderitaan, pergumulan itu bertubi-tubi datang kepadanya? Dan bukan hanya dalam keadaan kondisi dikejar-kejar, tetapi dia juga mengalami sakit yang begitu parah, sampai harus terkadang dia itu tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya. Dalam pergumulannya yang dalam itu, dia datang ke hadapan Tuhan dan memohon kemurahan Tuhan. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nas ini kita mempelajari satu hal dari pengakuan Daud, dilatar belakangi dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Bahwa ketika dia mengalami kesengsaraan, ketika dia mengalami sakit, mengalami penderitaan yang bertubi-tubi, dia merasakan bahwa itu adalah akibat dari suatu keadaan berdosa atau keadaan salah yang dia lakukan. Karena saat dia meminta, Allah tidak langsung memberikannya. Dia harus menjalaninya sebagaimana dia rasakan pada saat itu. Dan dia merasakan tidak cukup hanya memohon, tetapi dia harus juga mengaku kesalahannya, mengaku dosanya. Dengan kata lain bahwa kesengsaraan yang dihadapinya merupakan sesuatu yang dia peroleh oleh karena dosa yang dilakukannya. Sehingga dia berpikir adalah lebih baik mengaku dosa dan meminta pengampunan daripada Tuhan, sehingga dia harus juga meminta keampunan itu. Dengan pengakuan itu, dia mengaku bahwa dosa telah mengakibatkan terputusnya kasih Allah kepada seseorang. Dia merasa bahwa dosa yang dialaminya itu telah memisahkan dia dari Allah. Dan kita juga pernah mendengarkan perkataan atau dari doa seseorang
ketika mengatakan permohonannya, ampunilah kiranya dosa-dosa kami agar tidak terhalang kasih karunia yang hendak Tuhan berikan kepada kami. Itu salah satunya adalah pengakuan terhadap dosa yang mengakibatkan terhalangnya kasih dan rahmat Tuhan untuk diperolehnya. Dan ternyata memang dalam hal ini juga serasa Pak Daud memahami hal sedemikian, bahwa jalan keluar dari kesengsaraan yang dialaminya adalah dengan menerima kasih karunia Tuhan, meskipun dia tidak pantas oleh karena dosanya, tetapi dia hanya datang dan menerima hanya belas kasih Tuhan, maka dia memohon pengampunan daripada Tuhan. Bahwa rahmat Tuhan hanya dengan kasih karunia Tuhan saja, maka hal itu akan bisa menyelamatkan dan mengampuninya, sehingga itu akan membebaskan dia dari penderitaannya. Dan dia memahami bahwa dalam nats ini anugerah Allah yang menghapus dosa-dosanya telah membawa perubahan dalam kehidupannya. Dan perubahan itu bukan hanya terjadi pada dirinya, ternyata terjadi juga pada orang-orang yang berdosa yang lainnya. Saat anugerah Allah yang memberikan pengampunan terhadap dosa-dosa manusia, ini telah membawa orang kembali kepada Allah dengan kasih karunia Allah. Saudara, siapakah orang-orang yang berdosa tersebut? Jika Daud dalam hal ini mengakui dosa, apakah dia memang satu-satunya orang yang mengalami penderitaan sakit oleh karena dosa-dosanya? Dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, ternyata dosa ini juga bisa menjadi bagian yang tersulit dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini. Apabila dosa itu terus menggerogoti dan berkembang, dan dosa itu bertahan dalam kehidupan manusia, maka celakalah kehidupan manusia. Karena sekalipun Kristus Yesus telah datang ke tengah-tengah dunia ini untuk penebusan dosa-dosa kita, tapi kita harus memperlihatkan arti dari sebuah penebusan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita dengan adanya perubahan, sesuatu yang baru, penampilan yang baru, cara berpikir yang baru. Bahwa kita tidak mencintai dosa itu, tapi membencinya. Walaupun kita terus tidak bisa melepaskan diri dari pelanggaran dan mengakibatkan dosa, tetapi kita harus berjuang terus-menerus. Karena kuasa kegelapan tidak akan pernah berhenti untuk mempengaruhi kehidupan manusia. Maka Kristus Yesus yang telah berkorban untuk memberikan pembenaran dalam kehidupan kita, bukan mengatakan bahwa kita telah benar, bukan. Tetapi dalam pengorbanan Kristus Yesus, maka kita telah memperoleh pembenaran dari Tuhan oleh karena pengampunannya. Namun tidak berarti kita tidak berdosa lagi. Tetapi kemungkinannya kita masih bisa berdosa. Dan pengakuan kita, permohonan kita untuk pengampunan dosa kita, dan perubahan yang kita lakukan dalam kehidupan kita untuk mengubah segala sesuatu yang mengakibatkan dosa untuk lebih baik, akan membuat kita semakin aman dan nyaman di tengah-tengah dunia ini. Karena kita percaya bahwa saat banyak orang beriman bertumbuh di tengah-tengah dunia ini, itu artinya Tuhan akan tetap melakukan penyelamatan dan penjagaan. Tetapi apabila dosa itu semakin membengkak dan membesar, seolah-olah pengorbanan Kristus tidak ada artinya, maka kita akan dekat dengan malapetaka di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengubah segala bentuk penderitaan, kesengsaraan, dan juga mara bahaya
dengan cara semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan cara memohon kemurahan Tuhan, dengan cara mengaku dosa-dosa dan datang kepadanya sebagai orang yang lemah supaya dikuatkan, sebagai orang yang berdosa supaya diampuni, sebagai orang yang tidak bisa sendiri tanpa Tuhan. Maka dengan demikian kasih karunia Allah adalah satu-satunya sebagai jalan keluar untuk mengubah sesuatu yang buruk, menjauhkan orang dari malapetaka dan mendekatkan kita kepada kasih karunia Tuhan. Dan meskipun hal ini merupakan pergumulan Daud, kita juga di tengah-tengah dunia ini sekarang ini mengalami pergumulan yang hebat. Oleh karena itu semakin mendekatlah kepada Tuhan. Amin, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, terima kasih oleh karena kasih-Mu yang sudah memberikan jaminan keselamatan dan kehidupan bagi kami yang sudah kami peroleh dengan pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bila belum lagi semua dunia ini memahami dan mengerti tentang kasih-Mu yang begitu besar yang Engkau tuangkan di dalam Kristus Yesus sebagai jalan satu-satunya keselamatan dan kehidupan. Dan biarlah kami umat-Mu terus menerus meyakini dan semakin menjadi kuat dalam menyaksikan iman kami di sekitar kami. Dan kami percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau akan semakin mengambil tempat teristimewa di hati semua orang-orang ciptaan-Mu. Pada masanya Tuhan akan memperlihatkan kemuliaan-Mu yang sesungguhnya. Oleh karena itu bantulah kami Tuhan umat-Mu untuk terus setia dan datang ke hadapan-Mu dengan berbekalkan iman. Kami selalu siap untuk dibaharui Tuhan untuk setiap pemikiran, perencanaan, terutamanya dalam harapan-harapan kami. Supaya kami tidak kehilangan jejak yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami senantiasa. Dan begitu juga dengan seluruh orang-orang yang sudah datang ke hadapan-Mu agar tidak terkoyahkan. Dan biarlah kami bisa menghadirkan banyak hati, banyak kehidupan untuk semakin datang mendekat kepada-Mu Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini untuk melakukan aktivitas kami. Berbekalkan segala kasih karunia-Mu, kami akan tercukupkan dalam segala kebutuhan baik jasmani dan rohani. Dan bukakanlah pintu-pintu untuk kehidupan bagi setiap umat-Mu Tuhan. Dan terkhusus buat generasi muda, anak-anak Tuhan, Tuhan yang menjaga dan melindungi, dan kami juga semuanya. Jagalah bumi tempat kami berpijak, jagalah bangsa kami, jagalah Tuhan gereja-Mu, dan lindungi kami Tuhan, Engkau yang senantiasa memiliki kehidupan kami. Berkatilah semua orang-orang yang datang kepadamu dan memohon belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya biarlah firman-Mu yang terus menjadi bekal kekuatan bagi kami. Ampuni kami senantiasa dalam setiap kekilapan kesalahan yang tidak kami sadari maupun yang kami sadari, agar layak kami di hadapan-Mu. Dengarkanlah doa kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pagi hari ini, saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat ulang tahun buat yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun perkawinan dan juga kelahiran. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.